Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Abdul Mujib Muhammad Rifai. Di sini saya akan membahas filsafat Islam dalam perspektif sejarah. Jadi bagaimana tradisi berfilsafat ini tumbuh di dalam pemikiran orang Islam. Dan ketika kita berbicara tentang sejarah lahirnya filsafat di dunia Islam, kita tidak bisa melepaskan dari pembahasan tentang tradisi filsafat di tanah Yunani. Mengapa? Karena lahirnya tradisi filsafat di dunia Islam merupakan transmisi dari tradisi berfilsafat yang sudah ada 500 tahun sebelum Masehi di tanah Yunani. Yang kita ketahui bahwa Yunani merupakan tanah dengan kebudayaan yang melahirkan banyak sekali filsuf, banyak sekali ilmuwan, cendekiawan, intelektual, dan merupakan kebudayaan yang sangat kental dengan dialektika dan sangat kental dengan intelektualitas dan rasionalitas. Dan kita tahu banyak filsuf yang muncul sebelum adanya Socrates, dan kita mulai pembahasan kita dimulai dari sesi Socrates, yang mana kita tahu bahwa Socrates ini meskipun dia tidak memiliki karya tulis, tetapi pikiran-pikirannya itu nanti akan didokumentasikan oleh murid-muridnya. Salah satunya yaitu Plato. Dan Socrates adalah filsuf yang sangat berpengaruh di Eropa kuno. Socrates memiliki seorang murid yaitu Plato, yang nanti Plato juga memiliki murid yang bernama Aristoteles, yang kita kenal karya-karyanya sampai saat ini. Antara Plato dan Aristoteles ini memiliki hubungan guru dan murid. Plato sebagai gurunya dan Aristoteles sebagai muridnya. Sehingga Aristoteles ini memiliki keilmuan yang diwariskan dari Plato, dari Socrates, karena Socrates adalah gurunya Plato. Walaupun Plato ini memiliki hubungan murid dan guru dengan Aristoteles, tapi pemikiran mereka berbeda. Plato dikenal dengan filsafat idealismenya dan Aristoteles dikenal dengan filsafat materialismenya. Karena bagi Plato, asal-usul segala sesuatu atau esensi segala sesuatu itu berada pada level ide. Ide dulu baru melahirkan materi. Berbeda dengan Aristoteles. Kalau Aristoteles, balikan dengan teori Plato, kalau Aristoteles materi dulu baru ide. Jadi bukan ide melahirkan materi, tapi justru ide lahir setelah adanya materi. Dan tradisi Plato ini, pemikiran Plato ini, nanti yang dilanjutkan oleh tradisi Latin, dan kemudian dikenal sebagai Neoplatonisme. Yang kemudian teori filsafat Neoplatonisme inilah yang akan mewariskan tradisi berfilsafat di dunia Arab. Dan kita akan melihat filsuf-filsuf Arab yang akan mulai muncul, terutama pada periode-periode awal, yaitu banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Plato, yaitu terutama terkait dengan alam semesta. Dan kita dapat melihat kesamaan pemikiran Plato ini dalam filsuf-filsuf Arab, yaitu pemikiran Al-Farabi dan pemikiran Ibnu Sina dalam hal kosmologi. Baik, sekarang kita akan masuk dalam filsuf awal di dalam dunia muslim. Baik, kita merujuk pada karya Said Hussein. Sebelum Al-Kindi itu sudah ada filsuf-filsuf di dunia muslim, tetapi karya-karyanya belum ditemukan. Sehingga yang dianggap sebagai filsuf awal di dunia muslim adalah Al-Kindi, yang hidup pada tahun 801 Masehi sampai 873 Masehi. Al-Kindi dikenal sebagai ahli metafisika, etika, logika, psikologi, matematika, astrologi, dan optik. Setelah masa Al-Kindi ini, kemudian muncul filsuf besar yang lain setelah Al-Kindi, yaitu Al-Farabi, yang hidup pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Al-Kindi ini berasal dari daerah Arab yang namanya Al-Kindah, yang berasal dari selatan bagian Arab. Kalau Al-Farabi itu dari Persia. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf yang ahli di bidang logika, ilmu alam, teologi, matematika, dan politik. Dan setelah Al-Farabi nanti akan muncul lagi filsuf besar yang lainnya yang bernama Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina ini adalah orang yang beretnis Persia.
Dia hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal sebagai seseorang yang ahli pada berbagai macam bidang keilmuan, salah satunya metafisika, etika, logika, kedokteran, dan matematika dan psikologi. Filsafat dalam pengertian awal itu adalah ilmu pengetahuan yang sangat mendalam, yang sangat luas, sehingga ketika seseorang itu digelari sebagai seorang filsuf, dia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, sehingga mencapai titik kebijaksanaan. Nah, titik kebijaksanaan ini yang menurut Ibnu Sina adalah jalan yang harus ditempuh oleh para filsuf untuk memahami hakikat kebenaran. Dan poinnya adalah filsuf itu adalah satu derajat di atas ilmu pengetahuan. Yang kita perhatikan di sini adalah pada periode 750 sampai 1000 Masehi tertera nama-nama ilmuwan dan filsuf pada masa itu. Yang pertama adalah Jabir ibnu Hayyan dan karyanya yaitu zoologi dan berasal dari etnis Persia. Dan selanjutnya dari bidang keagamaan yaitu Imam Hanafi, karya fikih etnisnya juga Persia. Dan Orozi, dia karyanya dalam ilmu kedokteran dan etnisnya sama dengan Persia. Dan ada juga Bukhari, ahli hadis, dia berasal dari etnis Uzbekistan. Dan Al-Battani yang karyanya dalam bidang astronomi matematika, dia juga berasal dari Persia. Al-Jahiz, dia dalam karya ilmu zoologi juga dari etnis Persia. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.